Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Prasetyo dari PGSD kelas A, NIM 41300 2003. Kali ini saya akan membacakan cerpen yang berjudul tentang Untuk Negeri Tercinta yang bertemakan kebangsaan. Untuk negeri tercinta, mengenal budaya negeri sendiri memanglah tidak mudah. Ini adalah cerita potret kehidupan generasi bangsa saat ini, yang jangankan untuk mengetahui kekayaan alam serta budaya di negeri tercinta Indonesia. Lambang Pancasila saja terkadang masih tertukar antara sila kedua yang berlambang rantai dengan sila kelima yang berlambang padi dan kapas. Aku adalah Fahmi. Saat ini aku menduduki sekolah dasar kelas 3 yang sebentar lagi mau naik ke kelas 4. Aku adalah salah satu anak yang sama sekali buta terhadap kebudayaan negeriku sendiri. Ayah dan ibu jarang sekali memberikanku edukasi mengenai Indonesia. Maklum, ayah sangat cinta terhadap negara favoritnya, yaitu Singapura. Menurutnya, Singapura adalah negara hebat. Luasnya tidak lebih besar dari Jakarta, tetapi negara Singapura bisa lebih maju dibandingkan dengan Indonesia, yang katanya kaya akan hasil alam serta budayanya, sedangkan ibu sangat memfavoritkan negara asalnya, yaitu Cina. Maklumlah, ibu adalah keturunan Cina yang mau nikah dengan ayah yang asli orang Brebes, Jawa Tengah. Kecintaanku terhadap negeriku Indonesia dimulai sejak aku melangkahkan pendidikanku di bangku kelas 4 SD. Saat itu aku mulai mendapatkan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pelajaran yang awalnya aku tidak suka karena selalu membicarakan tentang Indonesia, mulai dari sejarahnya, geografisnya, sampai semua pahlawan-pahlawan pun kerap kali berasal dari Indonesia, dan aku tidak kenal sama sekali siapa mereka. Rutinitas upacara bendera pun aku tidak tahu apa makna dan arti dari kegiatan itu. Yang ku tahu hanya acara yang diselenggarakan setiap Senin dengan berpanas-panasan dan memakan waktu yang akan sia-sia. Namun, setelah aku memperdalam Indonesia lewat pelajaran yang Ibu Damai guruku berikan, senantiasa bertekad ingin membela negara kecintaanku ini. Bahkan aku punya beberapa pengalamanku dalam hal memperjuangkan kebudayaan Indonesia. Ceritanya, pada saat aku berkunjung ke rumah nenekku di kampung halaman ayah, aku bertemu dengan beberapa anak sebaya denganku. Namanya Beni, Ari, Susi, dan Gea. Mereka adalah anak-anak yang baik dan dapat menerima kehadiranku dengan baik pula. Namun, kehidupan di desa yang awalnya kupikir masih sangat tradisional, ternyata justru melebihi modernisasi di wilayah tempat tinggalku yang berada di pusat kota Jakarta. Mereka sudah tidak lagi mengenal permainan taplak meja, peta umpet, gangsing, ataupun yoyo. Yang selalu berada di tangan mereka justru PlayStation, handphone, dan alat lainnya yang super canggih. Hingga akhirnya aku ingin mengetahui seberapa tahunya mereka tentang Indonesia. Beni, Ari, Susi, Gea, kenapa kalian bermain permainan yang ada di gadget kalian? Bukankah permainan tradisional jauh lebih menyenangkan? Ucapku terhadap keempat temanku. Tidak, aku lebih suka permainan PlayStation ini. Lebih menyenangkan loh, ucap Benny sambil memainkan game kesayangannya. Kalian tidak cintakah terhadap Indonesia? Tanya aku lagi. Pancasila saja aku tak hafal. Bagaimana untuk mencintai Indonesia? Ucap Susi yang sedari tadi memainkan boneka Barbie online-nya. Aku hanya terdiam mendengar pernyataan dari keempat temanku. Dalam hati, mereka adalah aku yang dulu, aku yang tidak mengenal Indonesia, aku yang acuh terhadap negeri tempatku berpijak, dan mengambil oksigennya untuk senantiasa bernafas. Kalian pernah mendengar masa penjajahan? Tanyaku lagi memecahkan keheningan. Pernah, dari Pak Salim, guru IPS di sekolah kami, ucap Ari, mengeluarkan pertanyaan yang semakin membuat penasaran. Namun, setelah aku melontarkan pertanyaan itu, suasana berubah menjadi hening. Tak ada yang bersuara, tak ada yang melanjutkan permainan gamenya. Semakin tidak ingin melanjutkan percakapan ini. Lalu tiba-tiba salah satu dari mereka meninggalkan kami yang masih berkumpul, namun saling mendiami. Tak lama setelah meninggalkan kami, Gea kembali dengan membawa handphone yang lebih canggih dari miliknya sebelumnya. Kakakku punya video tentang penjajahan, ayo kita lihat sama-sama. Gea memberikan handphonenya kepadaku. Kami berlima menyaksikan video di handphone milik kakaknya. Menyaksikan video itu entah apa yang dirasakan saat itu, ia hanya menangis dan terus menangis. Kalian lihat sendiri, kan, bagaimana pahlawan-pahlawan kita membela negeri tercinta kita, Indonesia. Dengan segala tumpah darahnya, ini yang membuatku menjadi tersadar akan kecintaanku terhadap Indonesia. Awalnya, aku ini seperti kalian, lebih suka bermain game lewat media elektronik dibandingkan permainan tradisional. Tidak hafal Pancasila, bahkan aku juga tidak pernah tahu dari upacara bendera itu apa. Namun, setelah aku mempelajari IPS, ilmu pengetahuan sosial, lebih mendalam, aku semakin tersadar akan perjuangan para pahlawan untuk membela negara. Dan aku ingin seperti mereka bisa membela negeri Indonesiaku hingga tumpah darah titik penghabisan.
Aku seperti berpidato kecil di depan teman-temanku. Kemudian, dengan gerak penuh semangat, aku, Beni, Ari, Susi, dan Gea berencana ingin membangun negeri Indonesia ini agar menjadi negeri lebih maju dibandingkan dengan negeri tercinta ayahku. Ingin membuat Indonesia dapat berdiri sendiri dengan melestarikan dan memanfaatkan hasil bumi, kekayaan alam, serta budaya-budaya yang ada. Akhirnya, kami bersama-sama membacakan Pancasila dan menghafalkannya. Bukan hanya itu, kami berlima menjadi aktif dalam kegiatan sosial seperti kepramukaan, paskibraka, palang merah remaja, serta kegiatan sosial lainnya yang diselenggarakan di sekolah kami masing-masing. Dan setiap aku berkunjung ke rumah nenekku, kami selalu berkumpul, tidak ada lagi kuliah PlayStation atau game online. Yang lainnya, kami untuk melakukan permainan-permainan tradisional seperti petak umpet, taplak meja, dan lain-lain. Dan tak lupa senantiasa berbagi pengalaman tentang yang kami lakukan untuk negeri tercinta kami, yaitu Indonesia. Pesan moral yang dapat saya sampaikan dari cerpen ini yaitu kita sebagai generasi muda sebaiknya harus bisa melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia dengan baik agar kebudayaan kita memiliki tidak tergerus oleh percepatan globalisasi dan teknologi yang ada, serta budaya sendiri itu merupakan salah satu ciri khas bangsa yang harus terus dilestarikan agar generasi selanjutnya dapat menikmati dan dapat merasakan apa kebudayaan Indonesia sebenarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.